Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you? I hope you are blessing and then keep your healthy, you feel so happy and the opportunity. I would explain about next lesson about tenses for academic writing. After the last lesson, we have studied about phrase, part of speech, and part of sentence. Yeah. I hope you can understand what I mean in the video. If you have any question, please ask me at e-learning or WhatsApp group. Okay. Okay, I will share about my presentation. Right. Okay. Can you see the presentation? Okay. Di slide show dulu ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas banyak hal tentang komponen kalimat gitu ya. Bagaimana membuat kalimat yang baik, bagaimana tipe-tipe dan golongan dari suatu kata sehingga bisa diaplikasikan ke subjek, predikat, objek dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang waktu atau bagaimana sih penggunaan tenses di dalam dunia academic writing. Nah, if you want to use tenses in academic writing, of course you must understand about academic writing before. Jadi sebelum kamu menggunakan tenses, kamu harus ngerti dulu sih penulisan akademis itu seperti apa. Because it's different when you student at middle school and you entering the university gitu ya, karena memang penulisan akademis ini berbeda artikel-artikel ilmiah ketika kalian sekolah gitu ya dan perguruan tinggi. Tenses ini sebenarnya bisa nggak sih kita ngomong atau nulis nggak pakai tenses? Ya bisa-bisa aja. If you in the non formal forum gitu ya, kalau misalnya selama lawan bicara kamu mengerti gitu ya, it's okay. Tapi kalau misalkan kamu bicara tentang native or the forum formal, international forum conference gitu ya, ya itu akan sedikit ditertawakan mungkin karena mereka juga punya aturan tentang penulisan gitu ya. Tentunya kita harus mengerti basic grammar lah minimal gitu ya. Nah, salah satunya adalah si tenses ini. Oke. Next ya. Okay, before I explain about tenses, I would like explain about component of scientific writing gitu ya. Jadi tadi penulisan karya ilmiah itu kan banyak banget ya. Ada di makalah, terus ada skripsi yang suatu saat kalian akan bikin di semester akhir gitu kan. Ada artikel ilmiah dan sebagainya. Nah, di sini Ibu akan fokus ke artikel ilmiah. Why? Because the next lesson I will ask you to search many article journal, specific scope about chemistry education. Untuk apa? Kita akan analisis bareng-bareng. Kalian harus bisa mensadur gitu ya sumber dari si jurnal tersebut. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini kan ada komponen dari artikel atau paper ya. Biasanya pertama itu harus ada judul jelas ya, nggak sebutin di sini gitu karena memang judul tuh wajib hukumnya harus ada untuk menjadi identitas suatu artikel tersebut. For the first, jadi si scientific writing itu ada abstrak. Abstrak itu apa? Tujuannya purpose to summarize the entire report quick reading. Jadi pembaca itu nggak harus baca keseluruhan kalau misalnya pengen tahu isinya. Jadi cukup di abstrak saja, makanya dibuat rangkuman. The second, any introduction. Tentu ya, dalam suatu penelitian atau karya ilmiah itu harus ada latar belakang atau introduction. To propose, to state the research problem or background, establish the hypothesis. Jadi kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan, ada latar belakang ya, masalah penelitian atau hipotesis, dugaan sementara, kalian bisa menuliskannya di introduction.
Nah, tensisnya nanti kita bahas belakangan ya, ini baru komponennya aja. Next, itu ada materials and method. Tentu di dalam suatu penelitian atau eksperimen itu ada yang namanya materi dan metode penelitiannya. Gitu. Jadi kalau misalnya dia penelitiannya murni, misalnya sebut ini alat bahannya itu di materials. Atau metode penelitiannya, misalnya dia sifatnya kuantitatif kah, kualitatif kah. Apa sih bedanya kuantitatif dan kualitatif? You will learn about method research and the next level semester maybe ya. Kalau misalnya sekarang Ibu akan bahas secara generalnya saja gitu ya. Terus ada yang namanya result gitu, hasil. Tentu dalam suatu penelitian itu ada hasilnya gitu ya. Sama nggak sih penelitian kita tuh sama hipotesis kita, sama nggak sih hasilnya sama kajian-kajian pustaka sebelumnya gitu kan ya. Nah itu purpose to present your data in manner that is easy to read and interpret. Jadi kalau misalnya di result paper itu harus dibuat mengerti mungkin gitu ya, tidak berbelit-belit. Contohnya bisa pakai interpretasi data di tabel, grafik, gambar dan sebagainya. Next lesson, we will study about how to read the table, graph, and sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya kita membaca tabel dalam bahasa Inggris, graph bahasa Inggris itu seperti apa? Nanti kita akan belajar di pembelajaran selanjutnya ya. Oke, dan yang kelima itu ada discussion. Discussion itu purpose to discuss the relationship between the result and how it relate your initial objective and hypothesis. Jadi diskusi di dalam paper ini jelas ya, dia harus mengintegrasikan antara hasil penelitian kita dan kajian-kajian pustaka sebelumnya atau hipotesis kita gitu. Sama enggak, perbedaannya apa? Terus ada temuan-temuan apa nih discussion. Nah, gitu kalian harus bisa meng-explain gitu semua. And the last, in the paper, any conclusion and recommendation. Jelas harus ada kesimpulan dan saran biasanya. To purpose, to describe general the significance, your finding, and any future implication. Jadi apa sih perbedaannya dalam penelitian ini, hasilnya seperti apa, itu di conclusion. Poin-poin pentingnya. Dan biasanya conclusion itu harus menjawab dari rumusan masalah yang ada di introduction. Terus rekomendasi itu tadi any opinion in the future implication gitu ya, jadi suggest gitu ya, jadi saran-saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Itu kita entah itu sebagai pembaca atau sebagai penulis itu seenggaknya harus mengerti part-part gitu ya, komponen of scientific writing. Tentunya nanti kalau kita sebagai penulis juga harus mengerti tenses yang akan dipakai itu seperti apa. Oke, next. Sekarang kita bahas ke tenses. What are tenses gitu ya? Tenses gitu ya. Kita belajar itu dari kalau nggak salah dari junior high school, dari SMP, senior high school sampai sekarang mungkin ibu juga agak pusing ya kalau ditanya semua tenses gitu ya. Karena memang banyak banget gitu. But kita lihat nih di academic writing apakah dipakai semua enggak gitu. Based of definition, tense are a purpose method used to indicate the time and sometimes the continuation or completeness of an action or step in relation to the time of speaking. Gitu. Jadi intinya tenses itu menjelaskan tentang waktu. Gitu. Jadi kalau kita ingin menulis, ingin berbicaranya itu kan ada yang sudah dilakukan, ada yang sekarang dan nanti gitu ya. Kita pakai tenses kalau dari grammarnya. Nah, kalau di bahasa Indonesia ya mungkin tidak terikat oleh tenses gitu ya. Kita bisa sudah dilakukan atau enggak belum dilakukan gitu ya. Kemarin, sekarang dan sebagainya. Nah, kalau misalnya di tenses dia ada pola-pola tertentu. Sebenarnya tenses itu secara garis besar itu cuma ada 3. Yang pertama ada past tense, yang kedua ada present, yang ketiga ada future. Gitu ya, sama seperti kehidupan kita, ada masa lalu, sekarang, dan masa depan. Gitu ya. Nah, cirinya apa? Yang namanya tenses itu selalu dicirikan dengan kata kerja. Kalau past tense itu biasanya verb 2. Kalau present verb 1. Kalau future verb 1 cuma ada will-nya gitu. Dan yang lainnya, kalau verb fix biasanya apa? Verb 3. Jadi kalian harus benar-benar tahu verb itu, entah itu verb 1, verb 2, verb 3, di regular or irregular verb harus tahu dipakai di tenses yang mana. Gitu, oke? Nah, kita lihat nih, macam-macam tenses seperti yang Ibu bilang itu banyak banget.
bisa sampai 9, 16 dan sebagainya gitu ya. But how are tenses used in academic English gitu ya, di dunia akademik? Sebenarnya kalau misalnya di penulisan karya ilmiah itu nggak semuanya dipakai gitu, walaupun tidak menutup kemungkinan ya ada yang dipakai juga sih gitu kan. Apa aja sih Bu yang harus kami kuasain gitu, yang harus sering digunakan? The first itu ada simple present. The second itu ada simple past. The third itu ada simple future. And biasanya kalau direkomendasi karena itu belum terjadi gitu ya, itu pakai future. Dan ada present perfect. Nah, 3 aja nih. Kalau yang future itu kan tadi jarang sebenarnya. 3 aja nih, simple present, past tense, sama perfect yang harus kalian kuasain. Gitu. Oke. Kita bahas satu-satu ya. Misalnya simple present. Simple present itu apa? Simple present to talk about event that are general fact or discuss current meaning. Jadi membahas tentang fakta-fakta yang memang terjadi seperti atau yang sedang terjadi saat ini gitu kan. Simple present tense adalah kalimat menyatakan waktu suatu kejadian atau peristiwa yang berlangsung atau terjadi pada saat ini dalam bentuk simple yang sederhana. Digunakan untuk menerangkan kejadian sehari-hari atau pekerjaan yang dilakukan secara rutin atau berulang-ulang gitu kan. Mengekspresikan kebenaran umum atau juga digunakan untuk menerangkan perbuatan maupun peristiwa yang tidak diperjelas dengan keterangan waktu. Nah, itu ya simple present. Misalnya, insulin and glucagon regulate blood glucose levels. Nah, ini salah satu kutipan yang Ibu ambil dari biokimia ya, jurnal artikel biokimia. Jadi, di sini kan jelas ya dia pakai verb 1 dan menyatakan fakta. Gitu. Oke, ini polanya tentu kalian sudah belajar ya di SMP SMA, jadi kalian tinggal perdalam lagi. Tapi intinya di sini kalau misalnya kalian ingin menggunakan simple present, lihat tujuannya kalian mau nulis apa dulu gitu ya, tentang apa tujuannya dari simple present, baru nanti kaitkan ke pola dari simple present tersebut. Sama baca juga seperti itu, oh ternyata ini menyatakan waktu sekarang gitu. Next, simple past tense. Simple past tense itu kita udah tahu ya kalau itu menceritakan tentang kejadian masa lampau atau masa lalu yang memang sudah selesai gitu. Nggak ada kaitannya sama sekarang. The tenses is used for event or action which happened in the past gitu. Jadi simple past tense ini suatu bentuk tenses yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi pada suatu spesifik waktu di masa lampau, dan cirinya itu pakai verb 2. Jadi kalau misalkan udah nyeritain masa lalu atau penelitian-penelitian sebelumnya gitu ya yang sudah terjadi, kita bisa pakai di kajian pustaka kan, atau enggak di tadi latar belakang masalah gitu ya tentang teori orang lain, itu pakai past tense. Cirinya itu verb 2, kecuali kalau misalkan dia negatif. Negatif itu pakai verb 1, tapi verbnya dia biasanya pakai did gitu atau didn't gitu, dan integratif. Tapi kan jarang ya kalau karya ilmiah, kecuali kalau rumusan masalah baru dia pakai kalimat tanya. Tapi kan kalau rumusan masalah juga bukan masalah masa lalu, masa sekarang, dia pakainya simple present biasanya. Next, present perfect tense. Nah, kalau misalnya kalian ingin menghubungkan antara masa lalu dan masa sekarang gitu, nah itu pakai simple present perfect tense gitu. Jadi di sini katanya to talk about events that start in the past but are still ongoing or recently completed. Jadi sebenarnya berfungsinya macam-macam. Yang pertama itu tadi sebenarnya kejadiannya udah terjadi tapi masih berlangsung atau masih berkaitan dengan sekarang gitu. Contohnya many experiment have focus on bla bla bla, misalkan on chemistry education. Jadi banyak penelitian sebelumnya fokus di bidang ini gitu. Tapi sekarang saya juga akan melakukan penelitian tersebut gitu. And second gitu ya, digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang pernah dilakukan tapi nggak jelas nih waktu, keadaannya seperti apa. Misalnya we have read the article but we forgot the result gitu. Kita udah baca artikelnya tapi kita lupa hasilnya kayak gimana, kita lupa waktunya kapan, itu bisa pakai present perfect. And the last, untuk menggambarkan suatu pekerjaan yang diulang-ulang gitu ya. Jadi misalnya the lecturer has took it so many times. Jadi si dosen itu tuh udah ngejelasin berkali-kali loh. Gitu. Nah itu bisa pakai present perfect. Biasanya present perfect itu cirinya pakai have or has plus verb 3. Gitu ya. Jadi polanya sama, kalian bisa belajar mandiri untuk menggunakan present perfect tense. And the last ini biasanya ada di rekomendasi, yaitu simple future tense. Jadi kejadian yang memang belum terjadi atau opini-opini yang memang
saran untuk penelitian selanjutnya. Misalnya use for the prediction based on opinion. Simple future tense ini sebuah tenses yang menyatakan aktivitas yang baru rencana. Biasanya dia itu ada will-nya atau shall gitu ya, dan memakai verb satu seperti itu. Oke, ini. Nah, Bu, kaitannya apa tadi antara tenses dan komponen dari si academic writing ini? Di introduction, kita biasanya pakai simple present tense and simple past tense. Nah, kalian bisa baca di sini kapan kita harus menggunakan simple present dan kapan kita menggunakan simple past. For example, misalnya, fact that are generally true and unlikely to change. Jadi, misalnya the earth revolves around the sun gitu ya. Bumi mengelilingi matahari itu adalah fakta seperti itu. Fakta-fakta yang seperti itu. Terus kapan kita gunakan simple past? Misalnya fact that were once believed to be true but have since been revoked. Misalkan bats were true to be blind gitu. Jadi yang menceritakan tentang fakta juga cuma di masa lalu gitu. Atau describe the method of previous studies gitu. Jadi itu bisa pakai simple past tense. Nah, literatur review itu seperti kajian pustaka ya, literatur itu bisa pakai simple past tense karena sudah dilakukan oleh penelitian orang lain gitu ya. Tadi focus study itself of the author of the study. Terus bisa juga present tense atau present perfect tense gitu. Jadi itu di literatur review. Terus di material method kita bisa menggunakan simple past tense atau past perfect tense. Gitu. Kalau misalnya past perfect tadi nggak dibahas ya, tapi sama aja, cuman dia menceritakan past tense dengan si perfect-nya gitu. Biasanya dia pakai had gitu. Ada kata head-headnya dia pakai present perfect tense. Kalau material method itu gunanya pakai simple past tense. Misalnya kenapa di sini ya? Describe your action. Jadi apa sih yang bakal kita lakukan misalnya di langkah-langkah percobaan gitu. What you did and how you did it gitu. Terus ada past perfect tense. Tadi udah dijelasin ya. Kalau ini masih pakai present perfect tense, ini past perfect tense. Terus ada result section atau hasil penelitian. Use the past tense. Kenapa? Karena describe experiment that have already been completed at the time writing the paper. Jadi penelitian itu ketika kita bereksperimen di kelas atau bereksperimen di laboratorium sudah selesai dilakukan kan, otomatis kita harus menceritakan kembali itu pakai past tense gitu. Atau present tense itu digunakan untuk kalian menjelaskan dalam bentuk data, tabel, grafik dan sebagainya. Biasanya show-nya itu using present tense gitu. And the last discussion section, discussion and recommendation ya. Kalau discussion-nya jelas pakai past tense dan present karena itu menjelaskan yang tadi ya, merangkum semuanya. And kalau suggestion itu pakai future tense. Kenapa? To make recommendation for further research or indicate a future course of action based on the result of your paper. Jadi ketika kita membuat suatu penelitian gitu kan, atau misalnya ketika orang lain membuat suatu penelitian, orang yang tersebut biasanya akan memberikan opini penelitian ke depannya. Misalnya saya sudah mengolah limbah, melakukan penelitian pengolahan limbah kimia di Palembang. Di setelahnya gitu di kemudian hari penelitian itu dapat menjadi acuan untuk dijadikan pengolahan limbah kimia misalnya di daerah Muara Enim atau di daerah Lahat dan sebagainya. Kayak gitu ya. Okay, if any question, you can ask me at WhatsApp group of e-learning. I hope you understand. And before I close the presentation, of course I will give you student assignment ya. Jadi tiap minggunya mata kuliah Ibu tuh selalu ada tugas gitu ya. Gak apa-apa, biar kalian belajar juga gitu kan. Karena di daring ini kita kan nggak bisa keep in touch ya, nggak bisa melakukan belajar dan pengajaran secara maksimal. Jadi PR itu cara kalian untuk bisa memperdalam lagi materinya. The first soalnya make example sentences in academic writing using the correct tenses. 3 minimal ya, pakai simple present, past tense, and simple perfect. Kalimatnya boleh kalian bikin sendiri atau boleh kalian kutip dari artikel atau jurnal. Yang penting dia menandakan simple present, past tense, and simple perfect. And the second nomor 2-nya kebalik. Ibu nih udah ada mengutip dari salah satu artikel jurnal tentang chemistry teacher misconception concerning concept of chemical reaction rate. Di sini ada 3 kalimat yang harus kalian identifikasi apakah si kalimat ini menggunakan tense simple present, past tense,
or simple perfect or many tenses gitu kan ya. Kalian sebutkan tensesnya dan sebutkan juga alasannya kenapa. Ini salah satunya soal ini akan ada di UTS, tapi tentunya akan Ibu rubah soalnya, tapi tipenya sama. Oke? Thank you for your attention. Jadi kalau bahasa Inggris itu ya harus banyak-banyak latihan karena Ibu juga sama-sama belajar. Sampai sekarang pun Ibu masih belajar sambil ngajar kalian. Apalagi menulis itu bukan pekerjaan yang mudah. Karena di sini Ibu kutip nih, the expert in anything was once a beginner. Jadi apapun expertnya pasti dimulai itu dari pemula atau dari nol dulu gitu. Have a nice day student. Jadi untuk kali ini I think that's all. Let's say alhamdulillah. If you any question, please ask me in WhatsApp group. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.